Berharap hasil yang cepat itu wajar, apalagi di dunia sekarang yang serba instan. Kita terbiasa lihat sesuatu langsung jadi di layar, tanpa mikirin proses panjang di baliknya. Tapi justru di situ letak masalahnya. Kita jadi gampang gak sabar ketika masuk ke perjalanan nyata yang penuh waktu, usaha, dan kegagalan kecil. Banyak orang pengen sukses, pengen berhasil, pengen punya perubahan dalam hidup. Tapi begitu tahu bahwa prosesnya panjang, tiba-tiba motivasinya langsung turun. Kayak beli alat fitness baru, semangat di awal, tapi karena nggak ada hasil instan dalam seminggu, langsung berhenti. Padahal, hasil besar selalu datang dari proses yang pelan, tapi konsisten. Kita sering lupa kalau semua orang yang berhasil itu nggak pernah sampai di titiknya dalam semalam. Mereka juga ngalamin jatuh bangun, ngulang lagi dari awal, bahkan sempet pengen nyerah. Bedanya, mereka sabar di prosesnya. Sementara kita terlalu fokus sama hasil akhirnya. Sampai lupa nikmatin setiap langkah yang kita ambil. Ketidaksabaran itu sering bikin kita cepat menyerah. Baru jalan sebentar lihat belum ada hasil, langsung mikir, ini nggak cocok buat gua. Padahal mungkin kita cuma butuh waktu lebih lama sedikit untuk lihat perubahan nyata. Proses itu ibarat nanam pohon. Butuh disiram, dirawat, dan ditunggu sebelum tumbuh. Masalahnya, kita pengen panen buah hari ini juga, padahal baru nanam kemarin. Itu kan gak masuk akal. Sama seperti belajar, kerja keras, atau ngebangun kebiasaan baru. Semuanya butuh waktu. Kalau kita terus-terusan buru-buru, hasilnya bukan makin cepat datang, malah gagal di tengah jalan. Kadang kita juga ketipu sama pencapaian orang lain. Kita lihat mereka sukses dan mikir, kenapa dia bisa cepat, sedangkan gue lama banget. Padahal kita nggak pernah tahu berapa tahun mereka berproses sebelum bisa sampai ke titik yang kita lihat sekarang. Yang kita lihat cuma cuplikan hasil, bukan cerita lengkap perjalanan. Nggak sabar dengan proses juga bikin kita gampang lompat-lompat ke hal lain. Hari ini pengen coba A, besok coba B, lusa pindah ke C. Akhirnya nggak ada satupun yang selesai. Kita muter-muter di tempat, karena nggak pernah sabar ngikutin satu jalur sampai tuntas. Kalau dipikir-pikir, proses itu sebenarnya bagian penting yang justru bikin kita kuat. Setiap kesalahan, kegagalan, dan waktu yang kita lewati adalah latihan mental buat bertahan. Kalau semua bisa langsung instan, kita nggak akan pernah belajar nilai dari perjuangan. Orang yang sabar dengan proses biasanya jauh lebih siap menghadapi tantangan. Karena mereka tahu jatuh bangun itu wajar. Mereka nggak buru-buru pengen sampai garis finish, tapi fokus melangkah satu demi satu. Dari situlah akhirnya hasil yang besar bisa muncul tanpa disangka-sangka. Kita sering dikejar rasa takut ketinggalan. Lihat orang lain udah jauh, kita panik, pengen langsung nyusul dengan cara cepat. Padahal, jalan pintas seringkali bikin kita nyasar. Sementara jalan lambat, tapi konsisten malah lebih pasti membawa kita ke tujuan. Proses itu kadang membosankan. Itu benar. Nggak ada yang seru tiap hari. Apalagi kalau hasilnya belum kelihatan. Tapi justru saat kita tetap bertahan di fase membosankan itu, karakter kita ditempa. Karena bertahan saat nggak ada hasil instan, itu tandanya kita benar-benar serius sama tujuan kita. Banyak orang berhenti bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak sabar. Mereka pikir hasil akan datang sesuai timeline yang mereka buat di kepala. Begitu realita nggak sesuai, langsung angkat tangan. Padahal, kesabaran di saat itulah yang justru menentukan apakah kita bakal sampai atau berhenti di tengah. Harapan hasil cepat bikin kita sering lupa menghargai langkah kecil. Kita anggap langkah itu nggak ada artinya karena belum kelihatan hasil besar. Padahal, setiap langkah kecil adalah pondasi yang bikin hasil besar itu mungkin terjadi. Tanpa langkah kecil, gak akan ada pencapaian yang bisa dibanggakan. Ketika kita belajar sabar, sebenarnya kita juga belajar percaya sama proses hidup. Kita jadi lebih tenang, gak gampang iri, gak gampang minder. Karena kita tahu perjalanan kita punya waktunya sendiri. Dan kalau kita sabar jalanin, hasilnya bakal datang di waktu yang tepat.
Kebiasaan pengen cepat juga sering bikin kita stres. Kita ngerasa gagal terus karena hasil nggak kunjung kelihatan. Padahal bukan gagal, cuma butuh waktu. Kalau kita bisa ubah cara pandang, lihat setiap proses sebagai investasi jangka panjang, kita nggak akan gampang kecewa. Contoh paling sederhana adalah olahraga. Nggak ada orang bisa punya tubuh sehat dalam seminggu. Butuh bulan, bahkan tahun, buat ngelihat hasil nyata. Kalau kita buru-buru, akhirnya cuma dapat sakit badan tanpa hasil. Tapi kalau sabar, hasilnya justru bisa permanen. Hal yang sama berlaku buat belajar skill. Main gitar, desain, coding, public speaking, semuanya butuh proses. Kalau kita buru-buru pengen jago, akhirnya malah frustasi karena nggak bisa langsung ahli. Tapi kalau sabar belajar, step by step, kemampuan itu pelan-pelan jadi milik kita. Sabar di proses itu bukan berarti lambat. Justru itu cara paling cepat buat benar-benar sampai ke tujuan. Karena dengan sabar, kita nggak berhenti di tengah. Kita tetap jalan walau pelan. Dan ujungnya tetap sampai. Sedangkan orang yang buru-buru sering berhenti lebih dulu. Proses juga ngajarin kita buat menghargai hasil. Bayangin kalau semua hal gampang kita dapetin. Rasanya mungkin gak akan sepuas kalau kita udah kerja keras. Nilai sebuah pencapaian justru ada karena kita tahu gimana susahnya dapet itu. Orang yang sabar di proses biasanya juga lebih tahan banting. Karena mereka terbiasa menunggu, terbiasa ngadepin rasa bosan, terbiasa melewati gagal. Jadi ketika tantangan lebih besar datang, mereka udah siap. Itulah kenapa orang sabar sering kelihatan lebih kuat. Kita nggak bisa terus-terusan pengen shortcut dalam hidup. Shortcut mungkin bikin kita lebih cepat, tapi seringkali juga bikin kita kehilangan pengalaman penting. Pengalaman itu yang sebenarnya bikin kita berkembang, bukan cuma hasil akhirnya. Banyak orang bilang, nikmati proses. Itu bukan sekadar kalimat motivasi, tapi memang kenyataan. Kalau kita benci proses, kita akan benci sebagian besar waktu dalam hidup. Karena hidup itu isinya proses panjang dan hasil hanyalah titik kecil di ujungnya. Kalau kita bisa nikmati proses, hidup kita jadi lebih ringan. Kita nggak lagi buru-buru, nggak lagi gampang nyerah. Kita jalan pelan, tapi pasti sambil tetap ngerasain setiap momen. Dari situ, kebahagiaan nggak cuma datang saat kita sampai tujuan, tapi juga sepanjang perjalanan. Rasa nggak sabar biasanya muncul karena kita bandingin diri sama orang lain. Kita lupa bahwa mereka punya start, jalan, dan ritme yang berbeda. Kalau kita terus bandingin, kita akan selalu merasa ketinggalan. Padahal, fokus ke jalan sendiri lebih bikin tenang. Belajar sabar itu sebenarnya belajar kontrol diri. Nahan rasa pengen cepat, nahan rasa iri, nahan rasa pengen nyerah. Itu latihan yang bikin kita makin kuat secara mental. Dan kekuatan mental itulah yang bikin kita bertahan lebih lama dari orang lain. Kalau kita bisa sabar, setiap langkah kecil jadi terasa berharga. Kita nggak lagi ngeremehin diri sendiri, karena sadar semua butuh waktu. Kita jadi lebih menghargai usaha yang kita lakukan tiap hari, walau hasilnya belum kelihatan. Sebaliknya, kalau kita nggak sabar, kita gampang banget nyalahin diri sendiri. Kita mikir, kita nggak berbakat, nggak cukup baik, atau nggak mungkin berhasil. Padahal bukan itu masalahnya, cuma karena kita buru-buru aja. Kesabaran bukan berarti pasif. Justru sabar itu aktif, karena kita terus bergerak sambil menunggu hasilnya datang. Kita tetap usaha, tetap konsisten, tapi nggak terjebak rasa panik kalau hasil belum muncul. Orang yang sabar biasanya lebih fokus pada proses daripada hasil. Mereka tahu kalau mereka kerjain prosesnya dengan benar, hasilnya akan datang dengan sendirinya. Itu yang bikin mereka tenang, nggak gampang goyah. Kalau kita berharap hasil cepat, tapi nggak sabar, kita cuma bikin diri kita capek. Kita akan terus kejar bayangan hasil, tanpa benar-benar nikmatin perjalanan. Dan ketika hasil itu nggak datang secepat yang kita mau, kita malah hancur sendiri. Hidup ini bukan sprint singkat, tapi maraton panjang. Kalau kita habis-habisan di awal karena pengen cepat, kita kehabisan tenaga di tengah.
Tapi kalau kita sabar ngatur ritme, kita bisa sampai finish dengan stabil. Kesabaran itu kayak otot. Makin sering dilatih makin kuat. Jadi kalau hari ini kita masih gampang nggak sabar, nggak apa-apa. Latih pelan-pelan, mulai dari hal kecil. Dari situ, kita bisa jadi pribadi yang lebih tahan banting dalam hal besar. Jangan biarkan rasa pengen cepat bikin kita berhenti. Justru gunakan itu sebagai bahan bakar buat tetap jalan. Ingatkan diri sendiri bahwa semua orang butuh waktu. Dan gak ada hasil besar yang datang tanpa proses panjang. Kalau kita mau hasil besar, kita juga harus siap dengan proses besar. Itu hukum yang gak bisa dihindari. Dan satu-satunya cara buat sampai adalah sabar melangkah satu persatu. Pada akhirnya, sabar dengan proses itu bukan soal lambat atau cepat, tapi soal bertahan. Karena yang bertahanlah yang akhirnya sampai. Sementara yang buru-buru sering tumbang lebih dulu. Jadi kalau kamu lagi merasa hasil nggak kunjung datang, jangan buru-buru nyerah. Mungkin kamu cuma perlu lebih sabar sedikit. Karena setiap langkah yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun, sedang membuka jalan untuk hasil besar nanti. Ingat, berharap hasil cepat itu wajar. Tapi jangan sampai harapan itu bikin kamu nggak sabar. Karena proses yang panjang itulah yang akan bikin hasilnya terasa lebih indah, lebih bermakna, dan lebih layak untuk dibanggakan.